fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mungkin kata-kata ini yang menjadi dasar utama munculnya keinginan orang atau sekelompok orang mengajak orang lain atau kelompok lain untuk melakukan sumpah mubahalah sebagai jalan membuktikan suatu kebenaran. Dalam persoalan atau kasus misalnya, sudah banyak beberapa tokoh atau orang yang dengan keinginannya mengajak, bahkan menantang orang atau pihak lain untuk melakukan mubahalah. Sebut saja Anas Urbaningrum yang mengajak mubahalah untuk membuktikan apakah dia salah atau benar dalam kasus Hambalang. Begitu juga Habib Rizik Syihab untuk membuktikan kebenaran atas fitnah cat dengan PH. Selanjutnya ada Bunyani terkait soal IT. Ahmad Dhani serta Marzuki Ali pun juga pernah menantang dan mengajak hal yang sama dalam persoalan yang dihadapi. Tujuannya tetap sama, untuk mencari dan menegaskan kebenaran ada di pihak mana, serta sebagai bagian dari bentuk doa maupun ikhtiar agar orang yang terbukti bersalah atau mengingkari kebenaran maupun memicu fitnah mendapatkan laknat dari Allah. Lalu apa arti sumpah mubahalah? Dalam tafsir Jalalain, mubahalah adalah tadra'u fid du'a. Artinya memohon dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sementara dilihat dari artinya secara bahasa, mubahalah berasal dari kata bahlah atau buhlah, yaitu melepaskan sesuatu dari ikatannya. Sedangkan dilihat dari pemahaman secara istilah, mubahalah dimaknai sebagai sumpah antara seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang dengan kelompok lain dengan niat dan tujuan untuk meminta dalam doa kepada Allah agar melaknat orang atau sekelompok orang yang terbukti salah ataupun berdusta. Hal ini dilakukan untuk membuktikan siapa atau pihak mana yang benar. Dalam agama sendiri, sumpah mubahalah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW saat sebagian kaum Nasrani, terutama di wilayah Najran, Jazirah Arab, meragukan kerasulannya. Untuk membuktikan fitnah dan keraguan kaum Nasrani tersebut, maka Rasulullah SAW mengajak para kaum Nasrani untuk melakukan sumpah mubahalah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 61, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, hai Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Namun, karena kaum Nasrani sadar kalau mereka sudah berdusta dan memfitnah, akhirnya sumpah mubahalah tidak dilakukan karena kaum Nasrani menolak. Sebenarnya, sumpah mubahalah tidak boleh sembarangan bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang,
karena sumpah ini memiliki efek yang benar-benar fatal kalau salah dalam penempatannya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, untuk melakukan sumpah mubahalah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Hal ini perlu dilakukan karena dalam sumpah mubahalah, tujuannya permohonan doa kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan bila didasarkan pada niat yang ikhlas, agar Allah menunjukkan atau membuktikan kebenaran. Jadi tidak dibenarkan kalau melakukan sumpah mubahalah tujuannya hanya untuk pembenaran yang salah, atau hanya untuk mengalahkan orang atau sekelompok orang. Kedua, memiliki ilmu. Artinya sumpah mubahalah hendaknya dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan landasan keilmuan, agar sumpah mubahalah yang dilakukan memiliki atau menimbulkan dampak positif bagi orang banyak. Ketiga, orang yang mengajak atau meminta melakukan sumpah mubahalah hendaknya orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa sudah dipastikan dekat sama Allah, dan orang yang dekat sama Allah doanya cepat dikabulkan. Keempat, melakukan sumpah mubahalah setelah berupaya untuk meyakinkan kebenaran sesungguhnya. Akan tetapi pihak yang batil tetap dengan keyakinannya juga, maka sumpah mubahalah adalah pilihan yang harus dilakukan untuk menunjukkan dan mempertahankan kebenaran. Imam Ibnul Qayyim dalam Jami'ul Al-Ulumi wa Al-Hikam sebagaimana ditulis Ibnu Rajab mengatakan, peraturan yang berlaku dalam pertikaian dengan pelaku kebatilan adalah, bila sudah dijelaskan kepada mereka tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka belum mau juga berpaling dari kebatilan itu, bahkan bersikukuh dalam pendapat dan pikiran mereka, maka hendaklah diajak untuk mubahalah. Kelima, hendaknya sumpah mubahalah dilakukan dalam urusan penting agama. Hal ini dikarenakan akibat dari sumpah mubahalah yang sangat fatal, sehingga kalau hanya bermubahalah dalam urusan duniawi yang dihadapi manusia, apalagi hanya persoalan hidup yang menyangkut jabatan atau hanya ingin mengalahkan, hal ini dirasakan tidak terlalu penting dilakukan mubahalah. Karena akibat dari sumpah mubahalah, yaitu bisa berujung pada kematian atau sakit yang begitu lama. Seperti dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut pengalaman di lapangan, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun, terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Dan itu pernah terjadi ketika seorang ateis fanatis bermubahalah denganku. Selang 2 bulan ia meninggal. Maka dari itu, hendaknya jangan sembarangan, jangan terlalu mudah mengajak atau melakukan sumpah mubahalah. Karena pada hakikatnya
Sumpah mubahalah merupakan bentuk ikhtiar pada level tertinggi dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menunjukkan kebenaran dan memberi hukuman pada kebatilan.